Shalom Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Ya, kalau kita tahu momen-momen hari ini hari-hari libur, Bapak Ibu masih datang beribadah kepada Tuhan. Saya yakin waktu pagi hari ini adalah waktu yang diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ya, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan kembali mendengar atau kembali belajar tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Dan sesuatu yang tidak pernah akan jauh dari kehidupan kita. Dan mungkin saya bisa bilang sesuatu ini menjadi hal-hal yang selalu detik demi detik dipikirkan. Yaitu adalah sebuah hubungan. Baik itu kita dengan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu bisa datang ke gereja karena Bapak Ibu tahu kita punya hubungan. Kita harus jaga hubungan kita dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah kita. Kita datang dengan siapa hari ini beribadah pada saat pagi hari ini, itu juga kita pikirkan. Hari ini saya punya istri, saya punya anak-anak, saya harus ajak ke gereja. Itu juga menjadi pikiran. Ya, sebelum kita ke gereja ada yang nggak mau pergi gereja. Justru malah hubungan itu kita pikirkan tapi dalam sisi yang negatif, sebuah masalah. Nah, namun kenyataannya Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, tidak semua hubungan itu sehat. Saya yang katakan di awal. Ada hubungan yang melukai. Ada hubungan yang melelahkan. Bahkan ada hubungan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Oleh sebab itu hari ini ya, tema pembahasan firman Tuhan adalah hubungan yang sehat. Tentu ini ada tertera dalam core value gereja kita. Ya. Boleh next. Sepanjang bulan ini kita membahas tentang core value. Sudah 3 hal yang kita bahas ya, honoring ya, terus excellent dan adaptability ya. Ada Pendeta David An, Musa Sadikin dan Pendeta John Gofor yang sudah menyampaikan 3 hal ini. Dan hari ini kita masuk yang keempat, yaitu adalah sebuah hubungan. Hari ini kita akan fokus bagaimana ya kita membangun hubungan yang sehat. Saya akan mulai dengan satu kutipan, saya ambil dari Rick Warren ya, mengatakan seperti ini. Kita diciptakan untuk berhubungan, bukan untuk terisolasi. Gereja bukan hanya tempat untuk datang, tetapi sebuah keluarga, tempat kita saling memiliki, saling melayani, dan saling mengasihi. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ya kita diciptakan bukan untuk terisolasi, hidup sendiri. Ya, dari awal Bapak Ibu, sehingga saya ingin memulai dengan 3 ayat di awal ini. Yang pertama, dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18, di situ dikatakan tidak baik manusia hidup sendiri. Ya, Tuhan lihat Adam tidak baik hidup sendiri, akhirnya ada Hawa. Apa yang dimasukkan dari sini? Kita tidak diciptakan untuk sendiri. Hubungan itu lahir atau hubungan itu ide pencetus pertamanya adalah Allah sendiri. Allah ingin semua orang memiliki hubungan. Dan mungkin sejenak dari kita bertanya, dengan seusia yang saya sudah hadapi, dengan hal-hal yang banyak saya hadapi dan saya lalui, kenapa hari ini gereja masih menekankan nilai tentang hubungan? Saya sudah banyak kok, buktinya saya punya banyak teman, saya punya banyak relasi, banyak orang yang suka dengan saya. Ya, kenapa perlu membahas lagi tentang hubungan? Kalau dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2, di situ ditekankan, dimulai dengan kata berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ada 3 hal yang ditekankan. Pertama, dengan siapa kita berjalan. Yang kedua, dengan siapa kita berdiri. Dan yang ketiga, dengan siapa kita duduk. Ya, perlu diperhatikan. Dan dipertegas dalam Amsal pasal ke-13 ayat ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Dari ketiga ayat ini di awal kita bisa simpulkan bahwa sebuah hubungan bukan hanya sekedar pelengkap hidup. Seperti Adam dan Hawa. Hawa diciptakan bukan untuk pelengkap hidup. Tapi hubungan adalah sesuatu penentu arah hidup. Hubungan itu sangat mempengaruhi dan hubungan mempunyai dampak pribadi.
Bagaimana kita lihat dalam Amsal, siapa yang bergaul dengan orang bijak akan jadi bijak. Bagaimana hubungan itu mempengaruhi seseorang. Hubungan sangat bisa punya dampak secara pribadi. Walaupun dia berkelompok, tapi dampaknya yang dirasakan secara pribadi. Nah, menarik Bapak Ibu, next. Ketika saya coba melihat apa yang dibangun orang, ya, apa yang jadi image orang ketika hubungan yang sehat. Saya baca, Bapak Ibu bisa lihat di beberapa artikel, banyak menulis seperti ini. Hubungan yang sehat secara umum itu adalah komunikasi baik, kepercayaan ada, kejujuran ada, kesetaraan ada, keamanan ada, dukungan, tanggung jawab, dan kesenangan. Bapak Ibu bisa lihat di Google dan semuanya, ya, mengeluarkan semua dan merangkum beberapa akan menemukan hal ini. Hubungan yang sehat di mata umum adalah ketika semua ini ada. Komunikasi lancar, kepercayaan dijaga, ada tanggung jawab, ada dukungan, dan ada kesenangan. Kata orang, kalau ada ini, hubungan sehat. Tapi Bapak Ibu, saya yang katakan di awal, ya, saya akan membahas beberapa tulisan-tulisan Alkitab yang ada di core value kita. Di Warta Bapak Ibu bisa lihat ada ayat-ayatnya, setiap nilai itu ada ayatnya. Saya hanya akan membahas 3 ayat itu aja. Yang saya yakin besok lusa dan tahun depan Bapak Ibu akan melihat ayat ini terus kalau rajin baca dan lihat postingan. Punya fotonya. Jadi besok tahun depan pun masih akan membaca dan ingat. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kita akan sama-sama lihat. Terus bagi kita orang Kristen, ya, bagi kita seorang suami Kristen, seorang istri Kristen, seorang anak Kristen, anak yang kenal Yesus, suami yang kenal Yesus, istri yang tahu tentang kasih. Bagaimana kita menjalani hubungan yang sehat? Saya katakan semua ini tidak salah Bapak Ibu. Sungguh tidak salah. Saya pun mengidamkan hal ini. Enak kan Bapak Ibu kalau komunikasi lancar. Ya, ya, kadang ada hal-hal kecil yang bisa diributkan sampai ribut besar. Ya, dalam sebuah hubungan. Masalah taruh handuk misalnya Bapak Ibu. Bisa jadi ribut? Bisa. Salah taruh sepatu, balik kerja, balik kantor. Bisa jadi ribut? Bisa juga. Tapi kita akan melihat dari sisi lain. Hubungan yang sehat yang kita akan pelajari. Yang pertama, membangun hubungan harus berdasarkan kasih. Ini dalam 1 Yohanes 4 ayat 11. Jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tahun lalu UGM mengeluarkan satu buku pegangan yang melatar belakangi buku ini adalah riset. Riset bagaimana mahasiswanya menjalani masa-masa kuliah. Ya, praktek dan semuanya. Sehingga terjadilah buku ini. Kalau Bapak Ibu boleh baca, ada PDF-nya di online. Di sini banyak hal yang ditekankan bagaimana supaya mahasiswa itu masuk dalam hubungan yang sehat. Kalau baca Bapak Ibu banyak sekali standar hubungan yang sehat. Harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Tetapi kalau kita membaca 1 Yohanes 4 ayat 11 dan ini juga ada di dalam core value. Dalam sebuah hubungan harus dilandaskan dengan kasih. Mungkin sejenak Bapak Ibu dengar hal ini klise, contoh setiap minggu disampaikan kasih. Tapi kiranya firman Tuhan membarui kita. Kalau kita tahu hubungan yang sehat menurut Alkitab bagi kita orang percaya, hubungan yang didasarkan dengan kasih. Kasih adalah sesuatu yang penting dalam sebuah hubungan dan menjadi dasar dalam sebuah hubungan. Harus ada kasih dalam setiap hubungan. Sekarang kasih yang seperti apa? Next. Kalau dalam 1 Korintus 13 ini juga sama, ya, tertulis dalam core value. 1 Korintus 13. Saya akan bacakan dulu ayat 1 dan 3 seperti ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagikan segala yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Di sini ada pengorbanan, ada hubungan untuk orang lain, ada jerih payah untuk orang lain. Tapi kalau tidak ada kasih, tidak berguna. Tidak ada faedahnya bagiku. Karena hubungan juga mempengaruhi pribadi. Ada kurang lebih 14 dalam 1 Korintus 4 ayat 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Saya sejenak ingin Bapak Ibu membayangkan ke-14 ini ada dalam hubungan Bapak Ibu. Antara suami dan istri ada sabar. Enak? Enak Bapak Ibu. Antara orang tua dan anak ada murah hati. Enak? Enak Bapak Ibu. Bayangkan semua, tidak ada pemarah, tidak menyimpan menyimpan kesalahan, bersukacita dalam kebenaran dan semuanya. Sejenak saya membayangkan ini sangat hubungan yang ideal dan sehat. Ya. Kalau api sama api nggak akan pernah jadi. Ya, marah sama marah tidak akan pernah jadi. Tetapi dari ke-14 ini saya cuma akan membahas 3, tadi pagi 2. 3, yang pertama itu adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain. Beberapa hari belakangan ini saya menemukan satu tulisan ya, paham ini atau kebiasaan ini disebut cancel culture. Artinya adalah di saat orang melakukan 1000 kebaikan dan ketemu satu aja, cuma satu ya dari 1000 Bapak Ibu. Satu kekeliruan, kesalahan, 1000 langsung dilupakan. Cancel culture. Sudah banyak berbuat hal, satu aja bisa meruntuhkan yang 1000 tadi. Ini cancel culture. Tapi kalau ada hubungan yang dilandaskan dengan kasih, tidak seperti ini. Karena kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya mengambil 2 tokoh. Yang pertama Paulus. Paulus dalam surat Filipi ya, pasal pertama ayat ketiga menuliskan seperti ini. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Ini yang dikatakan Paulus waktu dia mau ngomong sama jemaat Filipi. Tapi apa yang didengar oleh Paulus di pasal kedua, pasal ketiga, pasal keempat. Di situ diceritakan betapa banyak nasihat. Bapak Ibu berpikir secara logika bahwa kalau orang dikasih nasihat berarti ada sesuatu yang sedikit menyimpang. Benar? Tapi Paulus memulainya dengan setiap aku ingat kamu, aku bersukacita. Bahkan dia bisa berdoa dengan sukacita. Paulus tidak menyimpan apa yang dilakukan jemaat Filipi. Sehingga dia bisa bersukacita. Kalau kita menyimpan sesuatu Bapak di pikiran Bapak Ibu, sukacita hilang. Segala sesuatu terasa berat dalam sebuah hubungan. Apalagi kita yang sudah punya anak misalnya. Ya, kita tahu anak kita semakin besar, semakin punya menunjukkan prinsipnya. Semakin rumah tangga jauh Bapak Ibu, sudah berpuluh-puluh tahun. Ya. Tapi masihkah hubungan itu dia dilandaskan dengan kasih? Dan saya juga teringat cerita tentang Yesus ketika dia bangkit, bahkan sampai dia naik ke sorga. Waktu Yesus bangkit, Yesus menjumpai murid-muridnya. Pertama yang ketemu salah satunya adalah Petrus. Tapi waktu Yesus masih berada di bumi ketika dia bangkit sampai dia naik, Bapak Ibu, Yesus tidak pernah membahas kesalahan Petrus. Yesus tidak pernah ungkit-ungkit apa yang dilakukan Petrus. Yesus tidak pernah ungkit-ungkit. Di sini kita melihat satu hubungan. Ya. Bapak Ibu sekali kasih Tuhan. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu sekali kasih Tuhan. Beberapa bulan yang lalu. Ya.
saya mengalami satu hal yang mungkin kurang enak didengarkan, Bapak. Yang pertama, saya punya teman, Bapak Ibu, ya. Saya punya teman dan itu di tempat saya di mana saya bekerja. Dan satu ketika, satu momen, Bapak Ibu, dia melakukan sesuatu yang sungguh, Bapak Ibu. Selama kami dan selama saya bekerja dan selama saya kenal, Bapak Ibu, saya tidak pernah melihat dia melakukan hal tersebut. Sejenak, Bapak Ibu, saya marah, Bapak Ibu. Sorry, Bapak Ibu, saya maki, Bapak Ibu. Secara tidak langsung. Karena saya merasa, oh gini ya. Dan alhasil Bapak Ibu sampai sore, ketika sore hari saling mendapatkan pesan. Ya isinya tentu pasti minta maaf. Ya, saya tidak balas Bapak Ibu. Sampai besok harinya pun saya nggak balas dan saya tetap masuk kantor. Besoknya saya nggak balas Bapak Ibu. Ketika siang hari kami punya kebiasaan. Tapi Bapak Ibu, saya pulang ke rumah, turun dari motor, saya apapun saya akan selalu cerita sama istri saya. Ya, belum buka baju kantor Bapak Ibu, masih pakai seragam, kalau ada apapun pasti akan selalu cerita. Ketika cerita Bapak Ibu, saya sungguh tidak damai. Ya, menjadi orang yang temperamen. Tetapi besoknya kami punya kebiasaan kalau misalnya makan tuh selalu berbagi. Istri saya selalu masak dan waktu itu saya balik ke rumah ambil makanan dan makan. Setelah itu saya buka WA-nya. Saya balas, ayo makan. Saya nggak tanggapin yang kemarin, tapi ayo makan. Bapak Ibu, yang kemarin menggebu-gebu, ya, marah, emosional. Tapi saya memutuskan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sampai hari ini Bapak, bukan sampai hari ini, detik itu juga Bapak, waktu saya memutuskan untuk balas, ayo makan. Makan kami ngobrol, seperti tidak terjadi apa-apa. Dan sampai hari ini saya tidak mau membahas-bahasnya lagi. That's kasih Bapak Ibu. Karena waktu saya membahasnya makin lemah dengarnya. Seperti saya bahas di rumah. Ngapain ya bahas? Sudah tahu udah enak dibahas terus. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan yang kedua Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Kalau melihat Yesus juga diperlakukan gak jujur. Kalau kata orang, standar orang, hubungan yang sehat itu harus ada kejujuran. Harus ada keamanan di dalamnya. Yesus sama Petrus gak jujur. Yesus di posisi yang tidak aman. Tapi hubungannya dia tetap jaga dengan murid-muridnya. Yang kedua yang saya ambil adalah menutupi segala sesuatu. Saya bisa simpulkan dalam poin yang kedua ini, menutupi segala sesuatu dengan beberapa kata. Menutupi itu kata dasarnya adalah stego. Menutupi, menopang, melindungi. Hubungannya dia landasi dengan kasih itu adalah ada sikap melindungi, ada sikap untuk menopang dan menutupi. Contohnya seperti apa? Next. Boleh next. Oke, kasih melindungi orang lain. Kasih tidak menyebarkan berita buruk. Kasih berusaha sekuat tenaga untuk melindungi reputasi orang lain. Kasih tidak menunjukkan setiap kekurangan orang yang Anda kasihi. Kasih tidak mengkritik di depan umum. Kasih tidak menyiarkan masalah orang lain kepada semua orang. Menutupi segala sesuatu itu berusaha sekuat tenaga. Saya contohkan secara relate Bapak Ibu. Kalau kita sudah tidak sabar, ya, poin kasih pertama sabar. Yang kita akan lakukan apa? Waktu kita bercerita. Iya dia ini susah nih. Kurang lebih seperti itu kan Bapak Ibu yang akan terjadi. Lah aku omongi berapa kali. Ya. Kemarin waktu saya ajak anak istri saya jalan, ya. Istri saya karena kaget ketemu dengan mamanya Vano. Mama temannya Vano. Ya. Mama temannya Vano bilang, "Iyo, ada PR 3." Wah, ada PR 3. Terus istri saya langsung kaget. "Kakak, kau udah ngomong kalau ada PR 3." Itu lagi di luar di mall. Saya dari jauh depan pintu saya bilang, "Shh," gitu aja Bapak. Istri saya langsung paham Bapak. Langsung berhenti Bapak. Langsung berhenti kamu. Karena saya bilang, "Shh, sudah selesai keluar urusan tersebut karena ketemu ngobrol. Jangan di depan umum ya. Balik rumah ngomong baik-baik." Ya. Karena kan dia masih tahap belajar. Kurang lebih seperti itulah kesaksiannya.
Tapi Bapak Ibu, ya begitulah kadang Bapak Ibu. Belajar, hari demi hari harus terus belajar. Tapi saya akan kasih akan mengubahkan, bukan membiarkan. Kasih akan mengubahkan. Dan yang ketiga, dalam poin yang kedua ini. Bapak Ibu kalau perlahan baca, kasih dalam 1 Korintus dimulai dari sabar, diakhiri dengan sabar. Wah, ini sangat sulit untuk dilakukan. Kasih dimulai dari sabar dan diakhiri dengan sabar. Sabar yang pertama, next. Sabar yang pertama itu kurang lebih itu kata-katanya markutumeo. Artinya sabar yang pertama untuk memiliki semangat yang panjang, tidak kehilangan harapan. Untuk bertahan dengan sabar dan berani menghadapi kesulitan dan masalah. Untuk bersabar dalam menanggung pelanggaran dan luka dari orang lain. Untuk bersikap lembut, lambat dan dalam membalas. Untuk bersabar, lambat marah, lambat menghukum. Ini sabar yang pertama. Dan sabar yang terakhir dalam poin kasih. Next. Yaitu adalah sabar menanggung segala sesuatu. Kata sabar ya itu dari dua kata. Hupo di bawah, meno tinggal tetap. Artinya orang yang sabar stay, Bapak Ibu. Dan saya bisa simpulkan itu dari next. Salib Yesus. Salib Yesus itu adalah kasih yang menanggung segala sesuatu. Dia tidak lari dari salib. Walaupun sempat negosiasi, kalau bisa lalu cawan, tapi kehendak Tuhan lah yang jadi. Orang yang bilang sabar, ya akan tetap disitulah. Sabar yang pertama mungkin untuk tidak membalas, untuk tidak merespon. Tapi sabar yang kedua tentang kasih ngajarin stay. Ada banyak hubungan yang rusak karena tidak sabar, benar. Baik itu suami istri, teman, sahabat. Karena gak sabaran. Kalau dia bilang sabar, dia akan tetap stay di situ. Tetap di bawah, tetap jalani itu. Yaitu sabar menanggung segala sesuatu. Dan poin yang ketiga yang terakhir. Hubungan yang sehat di saat kasih dan pengampunan itu jalan bersamaan. Tidak ada hubungan tanpa konflik, tidak ada hubungan tanpa luka. Kolose 3 ayat 13 itu juga ada di dalam core value. Next. Namun kasih dan pengampunan harus berjalan bersamaan. Saya menggambarkan seperti ini. Boleh next? Next lagi. Oke. Jalannya mungkin seperti ini. Dalam sebuah hubungan hari ini kasih. Pagi kasih, siang pengampunan, malam kasih. Semua harus terus Bapak Ibu. Atau mungkin dalam satu hari kasih pengampunan pagi terjadi. Siang kasih dan pengampunan. Sore kasih dan pengampunan lagi. Harus jalan bersamaan. Kenapa Bapak Ibu? Next. Zaman sekarang Bapak Ibu menekankan individualisme. Karena kenapa? Karena tidak ada pengampunan. Sudahlah ngapoi, nyaroi bae. Sudahlah, udah usah. Lebih suka sendiri Bapak Ibu. Di saat hubungan yang tidak sehat pasti akan berujung ke individualis. Lebih baik sendiri. P2 bahas kemarin tentang better together. Penting bersama-sama. Karena kenapa di balik hubungan yang sehat, Bapak, di balik sebuah hubungan, kenapa Tuhan adakan hubungan? Karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya di dalam hubungan yang sehat. Di saat hubungan sehat nggak terjadi, hubungan yang gagal akan menjadikan orang pribadi individualis, merasa sendiri dan pengennya sendiri aja. Karena kenapa? Nggak mau ada konflik, nggak bisa. Hubungan yang sehat pun pasti ada konflik. Tapi bagaimana? Alurnya kasih pengampunan, kasih pengampunan, kasih pengampunan. Harus jalan bersamaan. Menjadi kesimpulan Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Yang pertama, kasih adalah fondasi utama dalam setiap hubungan. Kasih bukan hanya kata tetapi tindakan nyata. Hubungan yang sehat tidak lepas dari konflik. Perhatikan ini. Hubungan yang sehat tidak lepas dari konflik. Tetapi dipulihkan melalui pengampunan. Firman Tuhan itu sangat detail. Dan ayat-ayat yang tertulis dalam core value juga meneraskan sangat detail. Ada kasih dan ada pengampunan. Itu hubungan yang sehat. Dan saya akan akhiri dengan 3 pertanyaan yang kita bisa jawab dalam hati.
Satu, apakah hubungan kita sudah dilandaskan atau dibangun dalam kasih? Dalam kasih. Kedua, apakah kita masih menyimpan luka dan kesalahan orang lain? Dan yang ketiga, apakah kita sudah belajar mengampuni dengan tulus? Satu saat saya sedang belajar BK, Bapak Ibu. Saya ngajar BK dan saya coba menanyakan dan meminta anak-anak untuk menuliskan sesuatu apa yang dia inginkan. Anak kelas 7 SMP dan dia sekarang masih sekolah, dia sekarang kelas 9. Tapi waktu dia kelas 7 di pelajaran BK, saya tanya dan saya dalam pembelajaran konseling, apa yang kamu inginkan dan rencanakan? Tahu Bapak Ibu dia tulis apa? Saya ingin balas dendam. Kalau saya dengarnya nggak lucu. Setelah itu Bapak Ibu, saya langsung mumet pikiran karena ngerasa wah alangkah. Mungkin saya waktu kecil tidak pernah mungkin terbersit pikiran untuk balas dendam. Setelah ditanya sama siapa balas dendam? Sama papa. Wah saya bilang sama papa. Kasih dan pengampunan harus jalan bersamaan. Sehingga hubungan itu jadi sehat.